Selamat pagi Bapak Ibu, Shalom. Puji Tuhan, anugerah dan kasih Tuhan selalu melimpah dalam kehidupan kita. Dia adalah pengharapan kita. Kita harus terus percaya kepadanya dan mengandalkan Dia dalam segala hal. Mari kita akan naikkan pujian kita dengan pujian Tuhan Kaulah Pengharapanku dalam buku pujian kita nomor 88. Sebab oleh karena anugerah dan kasih Tuhan, Engkau memberkati kami semua. Tuhan memberikan kami kekuatan, kesehatan, kesempatan untuk kami dapat kembali datang kepada Tuhan pada pagi hari ini. Kami merindukan Engkau Tuhan. Kami merindukan kebenaran firman Tuhan yang menyegarkan, yang menguatkan kami Tuhan, yang menuntun langkah hidup kami. Oleh sebab itu mari Tuhan berfirmanlah buat kami. Roh Kudus bekerja, pengurapan mengurapi kami semua, sehingga firman ini dapat benar-benar menguatkan kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpujilah namamu. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua. Kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan pagi hari ini. Firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini saya ambil dari Mazmur pasal 127. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang kedua. Mazmur 127 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Saya akan bacakan ayat-ayat ini. Berkat Tuhan pangkal selamat, nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Tema kebenaran firman Tuhan yang saya sampaikan pagi hari ini adalah hal-hal yang dicari orang, hal-hal yang diperjuangkan atau dicari orang, semua orang yang hidup. Ada 3 hal yang diperjuangkan, yang dicari oleh orang di dalam kehidupan ini. Yang pertama adalah kebahagiaan. Semua orang mendambakan kebahagiaan dalam kehidupannya. Ya, di dalam membangun rumah tangga, dalam membangun rumah, semua orang
ingin menikmati kebahagiaan. Dan yang kedua, rasa aman. Semua orang ingin hidupnya aman, nyaman, terlindungi. Maka orang-orang kaya yang punya duit, mereka selalu merindukan keamanan, kenyamanan supaya terhindar dari orang-orang yang jahat, perampokan dan lain sebagainya. Maka mereka akan membangun pagar rumahnya, membangun tembok pagar rumahnya begitu rupa sehingga dia merasa aman dan nyaman tinggal di rumah itu. Dan yang ketiga yang dicari orang adalah hidup berkecukupan, berkelimpahan, bahkan menjadi orang kaya. Inilah yang dicari orang pada umumnya. Semua orang akan mendambakan dan mencari, mengupayakan, mengusahakan akan hal itu. Sebenarnya Bapak Ibu, ketiga hal ini ada di dalam Tuhan. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, maka ketiga hal ini sudah ada, disediakan oleh Tuhan bagi kita. Di dalam ayat-ayat yang kita baca ini, pasal 127 ini, di sini bahwa memang Tuhanlah sumber apa yang dibutuhkan manusia. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang ada di situ di dalam membangun rumah, membangun usaha, mencari kebahagiaan, maka sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, artinya kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, menjaga keamanan, kenyamanan, sia-sialah pengawal berjaga-jaga, sia-sialah kamu bangun pagi-pagi, artinya orang bangun pagi-pagi sekali mencari nafkah, mencari rezeki, sia-sia. Bukan berarti kita tidak harus berusaha, tetapi berusaha. Tentu semua orang berusaha, tetapi di dalam Tuhan, Tuhan sudah menyediakan ketiga hal ini, apa yang dicari, diupayakan, diusahakan oleh manusia. Tentu Bapak Ibu, kalau kita mendambakan kebahagiaan, mendambakan kenyamanan, dan juga hidup berkelimpahan, berkecukupan, Tuhan sudah berjanji bahwa Dia akan memberikannya kepada kita. Tetapi tentu ada bagian kita, ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Tentu apa yang menjadi bagian kita? Yang pertama yang menjadi bagian kita adalah takut akan Tuhan dan sangat suka kepada kebenaran firman-Nya. Dalam Mazmur pasal 112 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mazmur 112 Mazmur 112 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Bahagia orang benar. Haleluya. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka kepada segala perintah-Nya. Anak cucunya akan perkasa di bumi, angkatan orang benar akan diberkati. Bapak Ibu, di sini dikatakan Tuhan berjanji, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan yang sangat suka kepada setiap kebenaran firman-Nya. Artinya, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang menghargai, menghormati Tuhan. Hidup di dalam takut akan Tuhan itu adalah menjauhi segala kejahatan dan sangat suka, artinya dengan rela, dengan sukacita melakukan firman Tuhan. Dia suka, senang melakukan firman Tuhan, maka dia akan menikmati kebahagiaan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, tentu janji Tuhan ini adalah ya dan amin. Kalau kita di dalam hidup kita selalu hidup di dalam takut akan Tuhan, dalam segala hal yang kita lakukan, dalam pekerjaan
dalam hidup ini, maka Tuhan akan memberikan kita kebahagiaan. Bahkan juga anak dan cucu kita pun akan menikmati kebahagiaan dan diberkati oleh Tuhan. Dan yang kedua, rasa aman. Tentu semua orang akan mendambakan rasa aman. Rasa aman kita ada di dalam perlindungan Tuhan. Mazmur pasal 46 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Percayalah kepadanya, dalam Dia kita akan mengalami kenyamanan. Allah itu tempat perlindungan bagi kita dan kekuatan dan penolong sangat terbukti. Tuhan itu adalah tempat perlindungan yang aman bagi kita. Dia adalah kota benteng dan perlindungan kita. Jadi kalau kita menjadikan Tuhan, percaya bahwa Tuhan itu menjadi tempat perlindungan kita, kita bersandar kepadanya, kita berlindung kepadanya, maka kita akan merasa aman dan nyaman. Tuhan pasti melindungi kita. Dia akan menjaga kita seperti biji matanya, sehingga kita akan aman di dalam perlindungan Tuhan. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah keadaan apapun, mungkin keadaan yang menakutkan, keadaan yang mengerikan yang terjadi dalam kehidupan ini, mungkin ancaman, mungkin nyawa kita terancam seperti apa yang dialami oleh Daniel. Tentu nyawanya terancam karena dia akan dimasukkan ke gua singa, bukan karena kesalahannya, bukan karena perbuatan jahat yang dia lakukan, tetapi karena dia memang menyembah Tuhan. Sebab ada aturan bahwa tidak boleh orang menyembah Allah lain, tetapi dia tetap menyembah Tuhan, dia tetap mentaati Tuhan, dia percaya kepada perlindungan Tuhan, dia tidak ragu-ragu untuk mempercayakan hidupnya kepada Tuhan. Dia tidak takut dengan ancaman, dengan aturan yang melarang dia untuk tetap menyembah Tuhan, tetap berdoa kepada Tuhan, sehingga di dalam situasi yang tidak nyaman, di dalam situasi yang berbahaya sekalipun, Tuhan sanggup melindungi Daniel. Dan juga teman-temannya, ancamannya kalau dia tidak menyembah batu yang dibuat Raja Nebukadnezar, dia akan dimasukkan ke dalam dapur api. Di tengah-tengah keadaan seperti itu pun mereka percaya kepada perlindungan Tuhan. Mereka tetap teguh imannya dan dia berlindung kepada Tuhan. Kalaupun Tuhan tidak melindungi kami, kami tetap akan menyembah Dia. Kalau Tuhan melindungi kami, Dia sanggup melindungi kami. Mereka tetap percaya dan mempercayakan hidupnya kepada perlindungan Tuhan, maka Tuhan melindungi dia. Kuasa Tuhan nyata, perlindungan Tuhan nyata bagi mereka. Dalam situasi apapun dalam kehidupan ini, hari-hari ini mungkin orang hidup dalam ketakutan, tetapi kita berlindung kepada Tuhan, bernaung kepada Tuhan. Kuasa Tuhan itu mampu, sanggup melindungi kita. Nah, kalau memang Tuhan belum mengizinkan kita untuk dipanggil Tuhan, kalau memang Tuhan belum mengizinkan kita menghadapi hal-hal mungkin itu bahaya, pasti Tuhan akan melindungi kita. Kalau mungkin dalam pengalaman-pengalaman hidup kita, banyak hal yang Tuhan sudah lakukan tentang perlindungannya di dalam kehidupan kita. Maka Bapak Ibu, di dalam perlindungan Tuhan ada rasa aman. Dia adalah tempat perlindungan kita. Maka kita selalu berlindung, bernaung kepadanya. Dia tempat perlindungan kita, dia kekuatan bagi kita, dia penolong kita dalam kesesakan. Itu sangat terbukti. Artinya bukan hanya kata-kata, tapi memang itu nyata dalam pengalaman hidup kita. Di dalam pengalaman setiap orang yang percaya kepada Tuhan, yang berlindung kepada Tuhan, hal ini akan menjadi nyata dan dialami. Juga demikian dengan Esther, ya, pada waktu itu dengan Mordekai, semua bangsa Yahudi, mereka tetap berlindung kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, sekalipun nyawa mereka terancam. Semua bangsa Yahudi ingin dimusnahkan, dalam satu hari dibinasakan dan semua hartanya
dirampas, sudah ditentukan oleh Haman seperti itu, tetapi Tuhan sanggup melindungi mereka. Jadi percayalah Bapak Ibu, Tuhan tempat perlindungan kita yang aman. Dan yang ketiga, orang hidup pengen hidup berkecukupan bahkan berkelimpahan, maka hidup berkecukupan itu kita dapatkan dari Tuhan. Dalam Filipi pasal 4 ayat 19 dikatakan, Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya di dalam Kristus Yesus Tuhan. Allah kita, Tuhan kita akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dalam Yeremia pasal 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Kita ingin hidup kita diberkati oleh Tuhan, maka biarlah kita hidup dalam pengandalan kepada Tuhan dan menaruh sepenuhnya harapan kita kepada Tuhan. Janji Tuhan, maka diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bahkan yang sungguh luar biasa Bapak Ibu, pada waktu tidur pun kita diberkati oleh Tuhan. Dalam Mazmur 127 ayat yang kedua ini tadi saya akan bacakan. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Jadi pada waktu tidur pun orang yang berkenan kepada Tuhan, orang yang dicintai oleh Tuhan, dia diberkati oleh Tuhan. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Maka kita bersyukur kepada Tuhan karena anugerah Tuhan, bahwa Dia memberkati kita, Dia akan memenuhi segala kebutuhan kita menurut kekayaan dan kemuliaannya, dan kita bisa menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan beri kepada kita dengan sukacita. Karena banyak orang Bapak Ibu dalam hidupnya, sekalipun dia sudah diberkati Tuhan begitu luar biasa, namun dia tidak diberikan kuasa untuk menikmati berkat-berkat Tuhan. Tetapi berbahagialah orang yang diberkati oleh Tuhan dan dia bisa menikmati berkat-berkat yang diberikan Tuhan kepadanya dengan sukacita. Bagi ayat terakhir saya akan bacakan Pengkhotbah pasal 5 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-19. Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang pendek yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bahagiannya setiap orang yang dikaruniai Allah kekayaan dan harta benda dan kuasa untuk menikmatinya, untuk menerima bagiannya dan untuk bersuka cita dalam jerih payahnya juga. Ini pun karunia Allah. Tidak sering ia mengingat umurnya, karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Sungguh luar biasa Bapak Ibu. Tuhan memberkati, Tuhan mengaruniakan kekayaan, dan Tuhan juga memberi kuasa untuk menikmati berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ini ditulis oleh Salomo. Salomo ini dia seorang raja yang luar biasa. Dia seorang raja yang kaya raya. Mungkin emasnya bukan hanya kintalan, tapi tontonan semua ada. Kalau mungkin kita melihat di YouTube, ya ada orang yang terkaya di Kuwait, dia kaya raya, tempat tidurnya juga emas, ya. Mungkin emasnya banyak, duitnya banyak sekali. Tetapi kalau dia meninggal, semua ditinggalkan. Yang sangat memprihatinkan Bapak Ibu Saudara, orang yang dikaruniakan harta benda kekayaan, tapi dia tidak bisa menikmati. Dia merasa kosong hampa. Karena apa? Karena hanya di dalam Tuhan, Tuhan memberikan kita kuasa. Mungkin kita hidup sederhana, kita mungkin cukup tidak kaya raya, tetapi Tuhan bisa
bisa memberikan kita sukacita, kita menikmati setiap berkat Tuhan. Kita bisa makan dengan enak, tidur dengan nyenyak, bersukacita, berbahagia dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan kehidupan kita setiap hari. Kita bisa menikmati kebahagiaan. Ini adalah berkat Tuhan. Ini adalah karunia Tuhan kepada kita. Jadi Bapak Ibu, sungguh luar biasa, lengkaplah kebahagiaan kita yang ada di dalam Tuhan. Oleh sebab itu biarlah kita tetap ada di dalam Tuhan. Kita tetap percaya kepada Tuhan, kita suka kepada firman Tuhan dan melakukannya dengan sukarela, dengan sukacita, maka kita akan menikmati kebahagiaan, kenyamanan, ketentraman, dan sukacita di dalam kehidupan kita tiap-tiap hari, karena Tuhan memang mengasihi kita dan ini sudah disediakan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kita, bukan hanya di dunia ini, sampai kepada kehidupan kekal. Kita akan menikmati kebahagiaan bersama dengan Bapa kita. Amin. Tuhan memberkati kita semua.